Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang Allah ciptakan, manusia, jin dan binatang, Allah Subhanahu wa taala beri kepada mereka rezekinya semuanya. Karena Allah yang telah menciptakan mereka, maka Allah lah yang menjamin rezekinya. Semua manusia, binatang, jin, semua dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu ada dua macam. Yang pertama adalah rezeki pada badan fisik, dan yang kedua adalah rezeki pada hati. Rezeki pada badan yaitu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hewan, kepada manusia, jin, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Dan rezeki ini umum, kepada siapa saja Allah berikan, tidak ada spesialnya, tidak ada kekhususan untuk orang yang muslim maupun orang kafir, orang yang taat maupun yang bermaksiat kepada Allah. Allah berikan kepada mereka rezeki itu berupa tempat tinggal, berupa makanan, minuman, dan nikmat Allah yang lainnya. Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, Allah yang menjamin rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Surat Hud ayat 6. Ini jenis rezeki yang pertama. Yang kedua adalah rezeki pada hati. Rezeki pada hati ini berupa keimanan, berupa tauhid, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi mereka yang mendapatkan rezeki berupa keimanan, berupa tauhid, hidayah, iman dan Islam ini Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan rezeki semacam ini yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, serta orang-orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki ini diberikan kepada orang-orang yang spesial, orang-orang yang khusus, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil adzim." Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi di antara mereka seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikianlah karunia Allah
diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang amat besar. Dalam surah Al-Jumu'ah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, rezeki pada hati itulah yang paling besar apabila dibandingkan dengan rezeki pada badan. Karena rezeki pada hati itu hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus. Masyaallah muslimin rahimakumullah, rezeki yang diberikan kepada orang-orang yang khusus ini dipilih sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Siapa yang sudah diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menyesatkannya. Dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu, yang bisa untuk memberikan hidayah kepadanya. Jadi benar-benar hidayah, iman dan Islam, rezeki yang khusus tadi itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi dan rasul pun tidak bisa memberikan hidayah. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya, Rasulullah Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Ini benar-benar merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasulnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala terbesar. Karunia yang harus dan wajib kita syukuri, masyaallah muslimin rahimakumullah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang paling besar adalah merupakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi hamba-hambanya, maka umumnya yang dimaksudkan adalah surga itu sendiri. Hal ini sebagaimana maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saba ayat 4. La yajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rizki yang mulia. Rizki yang mulia di sini maksudnya adalah surga. Jadi Allah memberikan balasan kepada orang yang beriman, diampuni dosa-dosanya, diberikan maghfirah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan bagi mereka warizqun karim, rizki yang mulia, maksudnya adalah surga. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa may yu'min billah wa ya'mal sholihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Surah At-Tolak ayat 11. Rizki yang dimaksud di sini kata para ulama adalah surga. Inilah rezeki yang besar,
yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya agar minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga. Dan kalau minta surga yang paling tinggi. Apa itu? Yaitu surga Firdaus. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah janjikan bagi para mujahid fisabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara dua tingkatan itu adalah bagaikan jarak antara langit dan bumi. Apabila kalian ingin meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan yang paling tinggi. Di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman, dan darinya pula mengalir sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari. Masyarul muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, kalau kamu minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Di atasnya adalah Arsy-Nya Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Dan dari surga Firdaus itu mengalir sungai-sungai surga. Artinya mengalir ke bawah. Sungai-sungai surga yang lain itu adalah tingkatannya di bawah surga Firdaus. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu perintah dari Nabi SAW kepada para sahabat agar kalau minta surga Firdaus, karena dialah surga yang paling tinggi. Tidak apa-apa kita minta kepada Allah dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan untuk mendapatkan surga Firdaus, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan caranya. Sebagaimana di dalam surat Al-Mu'minun ada 6 di situ. Kalau kita bisa melaksanakan 6 tadi, tentu kita meninggalkan kesyirikan yang jelas, mentauhidkan Allah. Kemudian kita laksanakan 6 ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga Firdaus. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun, siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulnya dan juga janjinya. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ada 6 di sini. Yang pertama adalah khusyuk di dalam salatnya. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, kata Ibnu Katsir, khusyuk itu bisa dicapai apabila hati ini tidak memikirkan hal-hal yang lain di luar salat, dan dia mementingkan salat daripada perkara yang di luar salat.
Maknanya kalau kita ini sedang berada dalam suatu kesibukan, kemudian datang waktu sholat panggilan, dia segera melaksanakan sholat. Tidak ada yang lebih penting daripada sholat. Tidak ada amal yang lebih dicintai Allah daripada sholat. Yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia, yang tidak berguna baik untuk dunia ataupun akhiratnya. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ya, kalau yang sia-sia saja harus dijauhi, maka yang haram itu lebih pantas untuk dijauhi. Kalau yang sia-sia tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat harus dijauhi, maka yang haram lebih pantas untuk dijauhi. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang dimaksud di sini adalah zakat mal apabila sudah mencapai nisab dan haul. Kemudian menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri-istrinya, ya. Menjaga tidak berbuat zina, tidak melakukan perbuatan keji atau hal-hal yang menuju zina. Kemudian yang kelima, untuk mendapatkan surga Firdaus itu adalah yaitu memegang amanah dan janji, memenuhi janjinya, menunaikan amanahnya. Ini adalah sifat orang-orang beriman, dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh orang munafik. Orang munafik itu cirinya dia mengingkari janji dan mengkhianati amanah, ya. Maka orang yang memegang amanah, menunaikan janji tadi itu, menepati janjinya, dia akan dibalas dengan surga Firdaus. Dan yang terakhir, nasyurul muslimin rahimakumullah, yaitu menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Orang-orang yang menjaga sholatnya, mereka inilah yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan Allah menolong kita agar kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.